Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, dimanapun saudara berada. Saya percaya saudara tetap di dalam perlindungan Tuhan, tetap sehat-sehat karena Tuhan itu baik buat kita semua. Amin. Saya membacakan ayat firman Tuhan sebelum kita memulai ibadah pada hari ini. Dikatakan dari Mazmur 100, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Jika ada orang sebelah saudara, keluarga saudara, katakan Tuhan itu baik. Amin. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati kita pada saat ini untuk memuji dan menyembah Tuhan, dan nanti juga kita akan diberkati di dalam firman Tuhan dan juga di dalam perjamuan kudus. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Hati kami siap untuk memuji Engkau, Tuhan. Kami diberkati, kami dilimpahi oleh anugerah-Mu. Cuma Tuhan katakan, kasih setia-Mu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan, aku diberkati, aku dilimpahi,
Thank you Jesus. Jesus, kami datang menyembah namamu yang kudus Tuhan. Engkau Allah yang besar dan Engkau Allah yang mulia.
Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Hati kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita siapkan hati kita, siapkan catatan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Senang bisa berjumpa kembali dengan Anda semua. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Amin saudaraku. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita satukan hati. Kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang indah yang Kau berikan kepada kami sebagai keluarga jasmani maupun rohani. Kami bisa bersekutu kembali di dalam ibadah online streaming Gereja City Blessing Berkat bagi Bangsa. Berkati hati kami, berkati hari ini. Ini adalah hari Sabat yang Kau jadikan khusus buat kami. Kami mau bersuka cita di dalamnya. Buat kami haus dan lapar akan firman-Mu. Kami mau belajar sesuatu yang indah pada hari ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengundang Roh Kudus beracara dari awal pertengahan sampai akhir ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan berkata, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, saya akan kasih judul firman Tuhan pagi hari ini sebagaimana yang Anda bisa lihat di depan televisi Anda, tanda plus dan tanda minus, tanda positif dan tanda negatif. Itu tanda yang biasa kita dengar akhir-akhir ini karena masalah COVID-19. Kalau juru bicara pemerintahan itu setiap sore selalu mengupdate kita di depan televisi tentang suasana COVID-19 ini perkembangannya seperti apa. Tapi saya tidak mau membahas tentang yang terjadi saat ini, COVID-19. Kayak mau membahas tanda ini tentang kita sebagai orang percaya yang harus lebih positif sama Tuhan, dan yang harus lebih minus dan negatif untuk meresponi segala hal-hal yang ada di dunia ini. Saya akan menarik pagi hari ini, saya akan memulai khotbah saya dari konklusi khotbah saya pada hari ini. Konklusinya seperti begini, dengarkan baik-baik. Sebagai orang Kristen lahir baru, kita harus terus berdoa agar kita memiliki pengalaman yang indah dalam perjalanan rohani kita. Semua katakan pengalaman yang indah. Pengalaman yang indah. Itu yang manusia damba-dambakan. Mari kita belajar, ada beberapa orang mengalami pengalaman yang indah. Pengalaman yang indah itu biasanya disertai dengan tantangan-tantangan yang indah juga. Yang luar biasa. Yang tidak pernah terpikir oleh manusia seperti yang kita hadapi saat ini. Yang pertama kita belajar dari seorang perempuan Samaria. Di Yohanes pasal yang keempat ayat 31 dan 32 dan 34 dikatakan begini. Saya bacakan. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Kita tahu cerita di ayat ini bagaimana ada sebuah dialog antara Yesus seorang diri di mana murid-murid sedang pergi membeli makanan dan juga bersama perempuan Samaria. Kalau saya bisa rangkumkan dari cerita ini adalah kita tahu perempuan Samaria ini mempunyai kehidupan yang susah, ya, mempunyai kehidupan yang terluka, ya, up and down. Berjumpa sama Yesus yang sedang letih jam 12 siang butuh air untuk minum. Dia hanya minta kepada perempuan Samaria ini, "Beri aku minum." Tapi perempuan Samaria ini mengatakan, "Bagaimana aku bisa memberikan engkau minum? Kita aja tidak bergaul dengan orang Yahudi." Suatu jawaban yang tidak dan kurang menyenangkan. Betul ya Bapak Ibu Saudara? Orang minta air tapi dijawab seperti demikian. Yesus tidak berhenti
Karena Tuhan ingin menunjukkan sesuatu kepada perempuan Samaria ini, jawaban hidup yang sesungguhnya. Singkat cerita tentang perempuan Samaria ini adalah Yesus merubah air mata perempuan Samaria ini menjadi mata air dalam kehidupannya sampai selama-lamanya, sampai kehidupan kekal. Kira-kira intinya seperti demikian. Kita tahu setelah perempuan Samaria ini dijamah oleh Tuhan, dinubuatkan oleh Tuhan, dilayani oleh Tuhan, orang ini bertobat, pulang ke kampungnya, membawa satu kota untuk ketemu sama Tuhan Yesus. Dan kita tahu ceritanya, mereka semua bertobat, terima Tuhan Yesus, mempunyai pengalaman yang indah bersama-sama dengan Tuhan, berdamai dengan Bapa di surga. Bapak, Ibu, Saudara, berapa banyak kita sedang mengalami hal seperti perempuan Samaria ini saat ini. Kita mungkin di lockdown di rumah, air mata kita berdoa, datang kepada Tuhan, kita diproses oleh Tuhan, kita bertobat dari segala dosa-dosa kita, dari segala kejahatan kita. Tuhan mengampuni dosa kita, air mata kita akan dirubah oleh Tuhan menjadi mata air yang senantiasa memancar sampai kehidupan kekal. Pertanyaan yang selalu waktu itu saya katakan, pertanyaannya bagi kita semua setelah COVID-19 ini, Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan gaya hidup kita sehari-hari? Berubahkah atau tetap sama dengan masa-masa yang lalu? Saya percaya di belakang semua kejadian saat ini, ada sesuatu hal yang indah, ada kebaikan yang Tuhan sediakan buat Anda dan saya. Bersabarlah di mana Anda berada, tetap percaya bahwa Tuhan akan menyelesaikan semuanya ini. Amin, saudaraku. Amin. Ya, orang yang kedua kita akan belajar adalah seorang Yesaya. Kalau kita lihat di Yesaya pasal ke-6 nanti, saya ceritakan sedikit tentang Yesaya. Yesaya ini adalah seorang nabi yang dipakai Tuhan di Perjanjian Lama, dan nubuatan-nubuatan Yesaya ini banyak dikutip oleh Tuhan Yesus di Perjanjian Baru. Ya. Salah satu nubuatan yang tepat sekali yang Yesaya lakukan, katakan, kita tahu semuanya, ada tertulis di Yesaya pasal 9 ayat 5. Di situ dia bernubuat mengatakan begini, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Itu tentang seorang Nabi Yesaya. Sangat akurat sekali nubuatannya. Dia dipakai oleh Tuhan. Dia diberkati oleh Tuhan dengan sebuah pengalaman yang indah. Bukan yang mudah, tapi indah. Mengalami kesulitan-kesulitan? Iya. Saya bacakan di Yesaya pasal yang ke-6. Mari kita lihat bersama-sama ayat yang pertama sampai ke-4. Dan saya nanti lanjut ayat yang ke-5 sampai ke-8. Kita lihat bersama-sama ya. Saya bacakan. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahtanya yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kata Yesaya, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah yang bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tuhan semesta alam. Tuhan semesta alam. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Suatu pengalaman yang indah sekali bersama-sama dengan Tuhannya. Kenapa saya katakan pengalaman yang indah?
Karena Yesaya mencatat tentang seorang raja yang bernama Uzia, tentang kematiannya. Menarik sekali. Dia katakan bahwa setelah Raja Uzia mati, Yesaya melihat Tuhan dengan matanya. Kita lihat sekarang siapa Raja Uzia ini. Apa yang dilakukan oleh Raja Uzia ini? Di firman Tuhan, kalau Anda mau membaca di 2 Tawarik pasal 26 ayat 1 sampai 23, itu seluruh ayat itu berbicara tentang Raja Uzia. Tapi saya tidak akan membaca semuanya, saya hanya ambil beberapa ayat dari ayat 3 sampai ayat yang kelima. Ya, saya bacakan ya tentang Raja Uzia ini. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Indah sekali. Pengalaman yang indah bersama Tuhan. Tapi kadang-kalanya pengalaman yang indah bersama Tuhan ini kalau tidak dijaga dengan baik-baik, kita akan terjerumus jatuh ke dalam dosa. Saya singkat cerita tentang Raja Uzia ini di 2 Tawarik pasal 26 ayat yang ke-16. Di sini cerita ayat ini bercerita tentang bagaimana Uzia gagal menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan Allah kepada dia, karena Uzia memilih langkah yang salah. Kita lihat ayat yang ke-16, 2 Tawarik pasal 26. Sudah di situ semua saudaraku? Katakan amin. Amin. Firman Tuhan berkata, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Uzia ini lupa bahwa sumber keberhasilannya adalah karena kekuatan Allah. Dia memilih langkah yang salah. Nama Uzia itu artinya kekuatan Jehovah, kekuatan Allah. Dia lupa segala sesuatu yang dilakukan berhasil, dia lupa semuanya itu karena kekuatan Allah. Dia dikatakan tadi dia menjadi kuat, terus dia menjadi tinggi hati. Setelah itu dia berubah setia. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sudah diberkati oleh Tuhan, sudah menjadi kuat di dalam Tuhan, hati-hati jaga hidup kita di hadapan Tuhan. Hati-hati dengan dua virus ini, virus tinggi hati dan virus berubah setia kepada Tuhan. Anda dan saya sedang diproses oleh Tuhan. Hati-hati dalam masa-masa lockdown ini, ada suara Tuhan, the voice of God yang berbicara secara spesifik buat hidup Anda. Dengarkan itu baik-baik. Minta ampun kepada Tuhan, bertobat kepada Tuhan atas segala kejahatan kita. Inilah momen-momen yang saya bisa katakan indah pada waktunya Tuhan. Amin saudaraku, jangan kita lengah, kita tetap harus berjaga-jaga dan berwaspada. Jadi Uzia yang memulai yang indah bersama-sama dengan Tuhan, berhasil apa yang dilakukan, pemerintahannya berhasil, kerajaan Yehuda sangat ditakuti oleh kerajaan-kerajaan pada zamannya karena kepemimpinan Uzia selama 52 tahun. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, pada akhir hidup Uzia, dia akhirnya tidak menyelesaikan dan gagal menyelesaikan pekerjaan Tuhan karena memilih langkah yang salah. Disitulah Yesaya mencatat di Yesaya pasal 6 tadi, sesudah Raja Uzia mati, Yesaya dengan matanya melihat Tuhan bertata di atas tahtanya Raja segala raja. Yesaya tidak melihat tahtanya Uzia, tapi dia melihat justru tahtanya Tuhan.
Tuhan membukakan matanya, mengalami pengalaman yang indah. Yesaya melihat bukan tahtanya Uzia yang tidak lagi takut sama Tuhan, tapi dia melihat tahtanya Raja segala raja, Tuhan semesta alam. Tuhan berbicara kepada dia. Kalau Anda baca nanti di Yesaya pasal 6 ayat 5 sampai 8, Tuhan bertanya kepada Yesaya, kalau begitu siapakah yang aku akan utus? Yesaya langsung menjawab, ini aku Tuhan, utuslah aku. Respon daripada Yesaya, karena dia sudah melihat ada sesuatu yang baik di belakang semua kejadian yang ada di depannya. Coba Anda bayangkan, Yesaya mempunyai masalah dalam hidupnya. Dikatakan tadi dia adalah orang yang najis bibir. Najis bibir, orang yang sembarangan berbicaranya, orang yang mengutuk. Dia lakukan kejahatan demi kejahatan. Dia najis bibir. Tidak hanya demikian, dia juga berkata bahwa bangsa yang dia hidupi, yang tinggal di mana dia tinggal pada waktu itu adalah bangsa yang najis bibir. Oh Tuhan, udah hidupnya susah, dia najis bibir, bergumul dengan kehidupannya, dia sekeliling Yesaya juga mengalami masalah najis bibir bangsanya. Aduh, kita melihat Raja Uzia yang tadinya takut sama Tuhan tapi berubah setia. Yesaya diperhadapkan dengan masalah ini, sama seperti Anda dan saya saat ini sedang bermasalah dengan lockdown, sedang bermasalah dengan bangsa kita secara global. Oh, kita harus tahu pengalaman yang indah di atas segala pengalaman yang saat ini adalah melihat Tuhan itu sendiri bertata, Raja segala raja. Dia Allah penyembuh, Allah yang menyelesaikan setiap masalah kita. Ada amin tidak Bapak Ibu Saudara? Kita tidak boleh terlena dengan keadaan kita saat ini. Yesaya mungkin bisa terlena melihat dirinya, melihat bangsanya, melihat rajanya, tapi dia lebih memilih yang positif, melihat kepada Raja segala raja. Yesaya berkata tadi, utuslah aku. Ini dua kata penting yang harus selalu dikumandangkan, diberitakan di gereja-gereja Tuhan akhir zaman, supaya anak-anak Tuhan itu tidak terlena dengan zona nyaman. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, zona nyaman itu akan membunuh iman Anda. Sebesar apapun dosa dan masalah hidup kita ini, dosa dan masalah bangsa kita ini, satu hal yang harus kita selalu pegang dalam hidup kita ini adalah iman kita. Perjalanan iman kita. Kita harus perhatikan bahwa iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Kita melihat dalam masa-masa lockdown ini pengalaman yang indah secara pribadi bersama-sama dengan Tuhan. Ada amin saudaraku? Pengalaman yang indah. Mata iman kita ini harus bisa menerobos, menembus setiap halangan dan tantangan yang sedang kita hadapi saat ini. Seperti saya pernah katakan, kutipan saya beberapa minggu yang lalu, saya katakan, faith is believing in the dark what he told you in the light. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, iman itu mempercayai dalam gelap apa yang Tuhan katakan di dalam terang. Itu faith. Roh Kristus yang ada dalam hidup kita ini lebih besar daripada segala roh-roh yang ada di dunia ini. Amin saudaraku. Katakan kiri kanan Anda ada lebih besar. Katakan Roh Kristus lebih besar. Katakan lagi, Roh Kristus lebih besar. Amin, itu harus kita aminkan, kita deklarasikan, yang akan membangkitkan iman kita. Orang yang ketiga yang akan kita pelajari adalah tidak ada di Alkitab, tapi ada di buku kehidupan. Nama orang ini adalah seorang misionaris. Namanya adalah Albert Christian Kruit. Saya susah menyebutkan Kruit, tapi saya katakan Kruit. Dia seorang Belanda yang lahir di Mojowarno, Jawa Timur, tanggal 10 Oktober tahun 1869, bekas jajahan Hindia Belanda. Seorang yang cinta Tuhan, diutus oleh Tuhan ke suatu tempat yang asing bagi mereka, bagi dia dan keluarganya. Tapi dia tetap taat. Dia katakan, utuslah aku Tuhan. Tuhan utus dia ke Tanah Poso, Sulawesi Tengah. Kruit ini merupakan orang pertama yang memberitakan Injil di Tanah Poso, Sulawesi Tengah. Ya, dia mengalami sebagaimana seorang misionaris mengalami kesulitan yang dialami menghadapi masyarakat primitif Poso, Sulawesi yang masih mempercayai kepercayaan animisme,
berhadapan dengan agama suku, berhadapan dengan peperangan suku, berhadapan dengan raja-raja yang menentang dia untuk mendirikan sekolah, untuk memperbaiki tingkat hidup masyarakat Poso pada waktu itu. Tapi dia tetap saja, Bapak Ibu Saudara, menjalankannya walaupun begitu banyak tantangan-tantangan yang dihadapi di depan dia. Pengalaman-pengalaman indah dia kadang-kalanya banyak membuat dia frustrasi sampai hampir dia give up, berhenti untuk memberitakan Injil. Belasan tahun, bahkan 20 tahunan, satu orang jiwa pun belum pernah dia menangkan di Poso. Dia berdoa kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan akan membuka segala sesuatu pada waktunya. Pada waktunya Tuhan, ada sebuah terobosan terjadi dalam kehidupan Kruit. Satu orang budak, pendeta Kruit membeli seorang budak Poso dan merawatnya, mendidiknya, memberitakan kabar baik kepada seorang budak ini. Nama seorang budak ini adalah Pacali Sigilipu, orang asli Poso. Diinjili firman Tuhan, singkat cerita dia bertobat, terima Tuhan sebagai Tuhan Yesus dan Juru Selamat dalam hidupnya. Hidupnya berubah, dia menikah, keluarganya mempengaruhi orang-orang di sekitar di mana mereka tinggal karena didikan daripada Kruit ini. Pada usia 78 tahun, saya ringkas ceritanya, tanggal 18 Oktober tahun 47, Kruit bersyukur kepada Tuhan karena menyaksikan impiannya menjadi kenyataan bahwa Gereja Kristen Sulawesi Tengah diresmikan. Gereja Kristen Sulawesi Tengah diresmikan pada waktu dia masih hidup. Apa yang dia doakan, apa yang dia alami bersama dengan Tuhan akhirnya menjadi kenyataan. Satu orang budak yang dia muridkan, yang diinjili, bertobat terima Tuhan Yesus, menghasilkan 40.000 orang Poso terima Tuhan Yesus dan beribadah di gereja ini. Pengalaman yang indah yang diselesaikan oleh Kruit. Tidak pernah terpikirkan ini bisa terjadi. Pada tahun 1949, tanggal 19 Januari, Kruit yang diberikan julukan seorang pelayan Poso meninggal dan kembali ke rumah Bapa di sorga. Kekayaan iman dia, ketekunan dan kesetiaan Kruit yang membimbing seorang budak bisa membawa perubahan di tanah Poso. Satu jiwa berharga di mata Tuhan. Kalau kita pernah mendengar ada tambang biji nikel di daerah Sorowake, itu di daerah Sulawesi. Salah satu penemunya adalah pendeta Kruit ini. Dalam perjalanan dia memberitakan Injil ke suatu masyarakat primitif di sekitarnya, dia menemukan tambang biji nikel ini. Kita tahu kekayaan alam yang luar biasa sekali, tapi Kruit tetap menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan kepada dia. Dia tidak tergiur dengan harta duniawi ini. Dia tetap positif kepada Tuhan dan mau menyelesaikan pertandingan di dalam kehidupannya. Ada dua yang akan saya bagikan kepada Anda pada pagi hari ini. Yang pertama, pengalaman indah itu bisa terjadi sewaktu kita nomor satu melakukan kehendak Bapa kita yang mengutus kita. Saya baru ngerti tentang kehendak Bapa itu sewaktu saya bertobat, setelah saya bertobat bulan Agustus tahun 82. Anda sudah pernah mendengarkan kesaksian saya. Sebelumnya saya tidak pernah mengerti melakukan kehendak Bapa itu seperti apa. Melakukan kehendak Bapa itu menurut saya banyak hal yang kita bisa lakukan, tapi salah satu yang penting melakukan kehendak Bapa itu adalah membawa damai Bapa, membawa damai Allah. Anda dan saya yang sudah lahir baru, sudah didamaikan dengan Allah. Mari kita bawa damai itu kepada orang-orang yang kita kasih, yang membutuhkan damai itu. Orang-orang yang kita kasih, saudara kita, keluarga kita, teman kerja kita, siapapun itu yang Tuhan utus kepada kita, mari kita bawa damai itu kepada mereka. Sangat tidak mungkin kita bisa membawa damai Allah kepada mereka kalau kita sendiri pun belum berdamai dengan Tuhan.
Suatu Anda mendengarkan firman Tuhan ini, saya percaya Roh Kudus sedang berbicara kepada Anda untuk Dia mau supaya kita, Anda dan saya berdamai dengan Tuhan. Itu pengalaman yang indah yang terjadi, yang kita inginkan. Matius pasal 5 ayat 9 berkata, sungguh diberkati Allah orang-orang yang bekerja untuk mendatangkan damai, karena merekalah yang akan disebut anak-anaknya. Apa saudaraku? Sebut siapa? Anak-anaknya. Kalau bahasa Inggris dikatakan, blessed are the makers and maintainers of peace, for they will be called the sons of God. Oh, jadi mereka-mereka yang bekerja untuk mendatangkan damai, membawa damai, mereka-mereka yang mempertahankan damai tersebut, mereka itu disebut anak-anak Allah. Oh, saya mengucap syukur saya diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk membawa damai tersebut sampai hari ini. Saya mengucap syukur kepada Tuhan dan saya berdoa supaya bisa saya mempertahankan, menyelesaikan pekerjaan Tuhan itu dalam kehidupan saya. Melakukan kehendak Allah yang telah mengutus kita adalah salah satu pengalaman indah yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua, pengalaman indah apa yang bisa kita alami suatu kita menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Itu poin yang nomor 2. Pengalaman indah yang kita bisa alami waktu kita menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Pada akhir hidup kita nanti, di kuburan kita ada batu nisan yang hanya tertulis nama Anda, tanggal lahir dan tanggal wafat Anda. Mungkin kita orang percaya akan menulis firman Tuhan. Tapi yang penting bukan tanggal lahir dan tanggal wafat Anda. Yang paling penting di kedua angka-angka itu adalah tanda garis atau hyphen antara tanggal lahir dan tanggal wafat. Apa yang kita sudah selesaikan? Apa yang kita sudah lakukan antara tanggal lahir sampai tanggal wafat tersebut? Bukan bagaimana kita bukan bagaimana yang penting itu bagaimana kita lahir, tapi bagaimana yang paling penting itu adalah mengakhirinya. Apakah kita bisa mengakhirinya setia, tidak berubah, tetap mengasihi Tuhan, atau kita kandas di tengah jalan seperti Uzia? Dia bisa memulai hal yang baik, tapi dia mengakhiri hal yang tidak baik karena memilih langkah yang salah. Saya sudah selesai menyampaikan firman Tuhan. Pengalaman yang indah pada masa-masa lockdown kita ini. Pengalaman yang tidak ada harganya. Hanya Anda dan saya yang bisa menikmatinya. Mari kita satukan hati berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk renungan firman-Mu, sebagian daripada sabda-Mu yang kami dengar pagi hari ini. Bagi kami yang belum mau berdamai dengan Allah, inilah waktu yang indah Anda berdamai dengan Allah. Inilah waktu dan momen yang indah Anda bisa berjumpa dengan Tuhan. Hamba berdoa Engkau buka hati kami ya Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh bisa mengerti, melakukan kehendak-Mu, dan menyelesaikan pekerjaan-Mu. Pengalaman indah kami selama hidup akan dinikmati oleh generasi kami yang akan datang. Berkati firman Tuhan ini, berkati hati kami, meteraikan di dalam nama Tuhan Yesus, dan sebentar kami akan mengambil perjamuan kudus bersama-sama. Sertai hadir di perjamuan kudus kami ini ya Tuhan. Walaupun melalui online, kami berada di tempat yang berbeda-beda, Roh Engkau tidak terbatas. Pengalaman yang indah akan kami alami suatu kami mengambil perjamuan kudus nanti ya Bapa. Kami mengundang Roh Kudus beracara di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita akan siapkan hati kita untuk mengambil perjamuan kudus. Dan saya percaya para pelayan-pelayan perjamuan kudus sudah mempersiapkan anggur dan roti perjamuan.
Saya bacakan firman Tuhan. Kalau sudah siap, katakan amin. Sudah siap semua saudaraku? Amin? Amin. 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 dan 26. Silakan buka. Kita lihat di layar televisi Anda. 1 Korintus pasal yang ke-12, pasal yang ke-11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan roti itu dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita pecah-pecahkan roti ini, kita angkat roti ini bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk tubuh Kristus, untuk karya terbesar-Mu di kayu salib, menghapus dosa-dosa kami. Hari ini seluruh umat-Mu mau mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Ajar kami, bahwa kami memiliki pengalaman yang indah di dalam perjamuan kudus ini. Kalau ada sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Engkau di hati kami mau datang sujud dan bertobat minta ampun ya Tuhan. Hapuskan segala dosa-dosa kami, segala kejahatan kami. Kami mau menikmati perjamuan kudus ini bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Ini adalah tubuh-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat anggur perjamuan. Firman Tuhan berkata, demikianlah juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Kristus, mari kita angkat anggur perjamuan ini yang adalah darah anak domba Allah. Terima kasih Tuhan, karya terbesar-Mu di kayu salib, darah-Mu yang menyucikan segala dosa kami, menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Terima kasih Tuhan apa yang Kau telah lakukan di kayu salib. Saat ini sebagai umat-Mu, kami mau mengambil perjamuan kudus bersama-sama dengan minum dari cawan ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dari kedalaman hati kami. Engkau Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang mengampuni. Sembuhkan segala sakit penyakit dalam hidup kami. Segala kutukan Kau ambil alih di dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan, kita minum bersama-sama. Mari kita satukan hati, datang kepada Tuhan. Bapa di surga, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami mau ada pengalaman yang indah di masa-masa saat ini. Kami telah mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Kami mau mengucap syukur atas segala perbuatan ajaib Engkau. Kau tuntun langkah kami, tuntun langkah semua umat Tuhan. Biar kami semua dijaga dan bisa menyelesaikan pertandingan iman kami bersama-sama dengan Engkau. Allah yang hidup, Allah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Berkati hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan berkata, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Puji Tuhan,
Saya percaya kita semua barusan saja telah diberkati oleh firman dan juga di dalam perjamuan kudus. Saat ini kembali lagi kita akan diberkati melalui kesaksian pujian yang akan diberikan oleh keluarga Pastor Donald dan Pastor Ebi Kuhu dan kedua putrinya Sandri dan Feren. Mereka dari Paso City Blessing di Sulawesi Utara. Mari bersama-sama kita dengarkan kesaksian pujian ini. Saya percaya nama Tuhan yang ditinggikan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, City Blessing, Jemaat Berkat bagi bangsa yang ada di Jakarta dan dimanapun Bapak Ibu berada yang sedang menonton tayangan ini. Sebelum kami membawakan satu pujian, kami rindu mengajak kita semua di masa-masa sulit ini, marilah kita tetap fokus pada Tuhan, jangan fokus pada apa yang sedang terjadi saat ini. Biar mata kita hanya tertuju pada Tuhan Yesus. Hari-hari ini kalau Tuhan izinkan kita beribadah di rumah masing-masing, mari terus naikkan doa, pujian, syukur, penyembahan kepada Tuhan. Terus miliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Wahyu 3 ayat 10, "Karena engkau menuruti firman-Ku, untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi." Saat ini kami keluarga akan membawakan pujian. Kiranya pujian ini bisa memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kepadamu ku berdoa dan ku minta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu, tabahkanlah dan kuatkan imanku. Jadikanlah aku ini hamba setia-Mu, agar dapat aku hidup selalu di sisi-Mu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu, tabahkanlah dan kuatkan imanku. Jadikanlah aku ini hamba setia-Mu, agar dapat aku hidup selalu di sisi-Mu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun
pun juga di dunia ini. Tanpa Kau Tuhan, semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita telah belajar firman Tuhan yang tadi telah disampaikan oleh Pastor Gan. Saya percaya bahwa kita dikuatkan, kita disegarkan kembali. 2 poin penting yang beliau sampaikan. Yang pertama adalah melakukan kehendak Allah yang mengutus aku. Ingat bahwa Tuhan mengutus kita untuk melakukan kehendaknya, mengutus Anda untuk melakukan kehendaknya. Yang kedua, menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya. Ada banyak tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita, orang-orang yang mengasihi Dia. Kita bertanggung jawab penuh kepadanya. Kita diperdamaikan dengan Tuhan. Dan kita sebagai pemilik damai yang telah merasakan damai itu tersebut, mari kita membawa damai kepada mereka yang membutuhkan. Sehingga mereka bisa merasakan bagaimana kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan saya percaya setiap kita menjadi berkat buat banyak orang. Baik, mari kita satukan hati, kita tutup ibadah kita bersama-sama. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur buat firman-Mu. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur buat sukacita yang Kau berikan. Buat pemeliharaan dan penyertaan-Mu, ya Bapa. Hari ini kami tidak pernah menjadi sama lagi. Karena firman-Mu yang mengubahkan kami. Kami terus diperbaharui dengan sukacita yang daripada Allah. Terima kasih buat firman-Mu. Kami juga mau berdoa ya Tuhan sebagaimana murid-murid-Mu berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Biar kiranya damai sejahtera yang daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran yang menyertai umat Tuhan mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang diberkati berkata, amin. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Stay safe, tetap lakukan protokol yang dianjurkan oleh pemerintah. Tuhan berkati.